Shalom, selamat pagi sahabat-sahabatku PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di pagi ini. Pagi ini kita kembali dalam program Pedoman SPMAB. Dalam edisi pagi ini tanggal 1 Juli 2024. Perkenalkan saya Hari Herman Suhendar, anggota GPIB Immanuel, Jakarta Pusat. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sahabat-sahabatku PKLU, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami hidup kembali. Dari tidur malam hingga pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami bersama-sama sahabat-sahabatku PKLU ingin membaca firman-Mu yang hidup. Sebelum kami membaca firman-Mu ini, urapi kami, supaya kami membacanya benar dan baik Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya turut kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni kami segala dosa-dosa kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabatku PKLU, kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya.
Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini dari Sabda Bina Umat. Alasan mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pengalaman hidup orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang disaksikan Alkitab merupakan pengalaman perjalanan bersama Tuhan. Pengalaman ini memperlihatkan kehidupan, spiritualitas maupun religiositas yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Cara berpikir mereka lebih positif. Orang yang memandang hidup lebih positif akan senantiasa penuh rasa syukur karena merasa puas dan bahagia terhadap situasi yang dihadapi dan dilewati. Pengalaman dari kehidupan di masa lampau membawa umat untuk terus bersukacita dan bersyukur. Menurut 1 Tarawih 16 ayat 7, Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya atau sesukunya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Rupanya nyanyian syukur ini merupakan bagian dari Mazmur yang biasanya dipakai dalam ibadah umat. Nyanyian syukur itu didasarkan pada perbuatan-perbuatan Allah dan mujizatnya di masa lampau seperti keluarannya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Pemeliharaan dalam perjalanan di padang gurun, pengalaman menerima hukum Taurat di Sinai, menyeberangi sungai Yordan, bahkan pengalaman di mana Tuhan menolong mereka menghadapi musuh-musuh dalam peperangan. Mengingat karya Allah yang Maha Agung dengan berbagai mujizat yang ada, maka alasan memuji, mencari wajah dan kekuatannya merupakan kehidupan yang begitu menggetarkan jiwa. Sahabat-sahabatku terkasih, yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan dan kekuatannya berarti sebuah upaya mendamba akan kehadirannya. Kehadiran Allah memperlihatkan karakternya yang penuh cinta kasih dan mau mengampuni sekalipun umatnya telah berkali-kali menyakitinya. Terkadang dalam keterbatasan diri kita, yakni hawa nafsu kedagingan yang tak terkendali, membawa kita untuk menjadi lemah, maka seruan untuk mencari wajah Allah menjadi penting khususnya dalam memaknai hidup di sepanjang hari. Mari sepanjang hari ini kita tetap mencari wajahnya di setiap pengalaman dan warna hidup. Karena itulah yang membarui dan meneguhkan kita. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai sejahtera. Sucikanlah aku, akan Kau ku pandang
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bimbinglah kami agar kami bisa dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU dan pengurus PKLU se-GPIB di masing-masing jemaat, di desa maupun di perkotaan, dan juga program kerja mereka. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat-sahabatku PKLU se-GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebersamaan pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.